Silaturahmi alumni Cakar 3 di Sungai Bange dihadiri mantan Dirut PT Semen Padang, E.H. Nizar Datuk Kayo. Sungai Bange yang terletak lebih kurang 10 km arah utara dari pusat kota Padang merupakan salah satu daerah yang sejuk dan indah di kawasan kota Padang. Alumni Cakar 3 PT Semen Padang yang sudah berusia 48 tahun mengadakan silaturahmi di tempat ini. Acara silaturahmi Cakar 3 48 tahun diadakan di Sungai Bange. Acara ini kita gagas untuk merapatkan silaturahmi antara sama kita. Karena Cakar 3 ini umumnya sudah berumur di atas 70 tahun. Alhamdulillah silaturahmi jalan terus sekali 3 bulan dari rumah ke rumah, dan sekarang 1 Januari 2023 adalah tepatnya 48 tahun Cakar 3 untuk menambah perayaan silaturahmi antara sama kita. Terima kasih. Moto PT Semen Padang, kami telah berbuat sebelum yang lain memikirkannya, masih mereka gaungkan. Kami telah membuat sebelum yang lain memikirkannya. Cakar 3 juga gitu, sudah 48 tahun. Semen Padang biasa bersama. Oke, Alhamdulillah senang bertemu semua sahabat-sahabat. Harapannya Pak? Harapannya persatuan tetap dijaga. Silaturahmi jangan dihilangkan. Doanya semoga kita jaya semuanya. Menang dunia akhirat. Cakar 3 oke. Semen Padang luar biasa. Bersama kita bisa. Ketika Bapak Harmen Anasyar tiba di tempat, teriakan spin-off terdengar. Supaya kalian sekali spin off tetap spin off. Hai, mantap. Pari Pak, pari gua. Mantap. Sekali spin off tetap spin off. Aku tadi di talent. Hai, mantap. Begitu juga ketika menyambut kedatangan orang nomor 1 PT Semen Padang, yakni mantan Dirut E.H. Nizar Datuk Kayo, teriakan spin-off pun kembali terdengar. Tetap spin off. Hei kawan, sekali spin off tetap spin off. Panas, sekali spin off tetap spin off. Talent, coba. Cakar 3. Oke. Semen Padang. Bersama kita bisa. Yeah, spin off. Kalau ada Amin. Spin off tetap. Itu perjuangan awak. Jadi yang ada untuk beli rumah lah ini Pak. Mau pergi lah Pak. Ikutnya janji mau dengan mau spanduk, mau bubukan. Bang enggak ada nyelpunya sampai aja baru. Anak sampainya. Misalnya nyom, itu DG gratis. Ada ditulis gratis Pak. Acara doang pakai gratis. Tidak ada beli minyak, ada uang kopi, ada untuk. Sekali ada orang pun Jakarta. Orang tua pakai pun Jakarta. Beberapa saat kemudian, acara silaturahmi dilanjutkan dengan penyampaian laporan dan sambutan. Langsung kepada acara kedua, yaitu sepatah kata. Alumni Cakar 3 ini dibentuk sebenarnya tahun 2000. Jadi kita sebagian kita tuh masih bekerja. Itu Cakar 3 tahun 73, 75 selesainya. 75 sudah menjadi karyawan Semen Padang. Jadi sebelum itu ada proses namanya cakar, calon karyawan
yang dididik mulai dari susbintal dan pendidikan teknis yang ada di pabrik waktu itu. Itu sama dengan seperti institusi pelajaran. Jadi alumni ini sebenarnya alumni institusi pelajaran, pelajar atau alumni yang ikut di pendidikan cakar. Nah, itu sebenarnya Pak kita membentuk waktu itu. Bukan pensiun Semen Padang Pak. Nah, bukan. Karena di sini tidak hanya dari Semen Padang Cakar 3 itu, ada yang dari Caltex, ada yang dari lain, ada dulu pernah berapa lama kerja 1 tahun atau 2 tahun bekerja di Semen Padang, pindah ke Caltex, tapi itu Cakar 3 juga. Nah itu dasarnya itu sebenarnya kita membentuk Cakar itu, dan diresmikan tahun 2000 waktu itu di gedung apa namanya, di gedung Dharma Wadita. Nah, jadi sebenarnya organisasi ini bukan organisasi pensiun Semen Padang, jadi calon karyawan. Untuk itu apa namanya, yang selama ini sudah 10 tahun bergerak, organisasi ini boleh dikatakan perkumpulan kalau tidak dikatakan organisasi, karena hanya pengurusnya hanya 3 orang. Jadi 1 ketua, bendahara, dan sekretaris merangkap anggota, semua anggota. Nah itu dasar apa namanya, dasar hukum persatuan ini. Nah, karena 10 tahun bergerak itu dan kegiatannya itu, sewaktu kita masih ada pekerjaan itu tidak banyak kegiatan waktu itu. Jadi sebagian setelah ada yang pensiun baru mulai ada pertemuan. Pertemuan di Wisma Indarum waktu itu yang dihadiri oleh Pak Heri Nizar. Itu pertemuan pertama Pak. Setelah itu berlanjut beberapa kali pertemuan bergilir di tempat masing-masing anggota sebenarnya. Mengawali sambutannya, Eha Nizar Datokayo menyampaikan kesannya. Sejak pensiun dari PT Semen Padang, baru kali ini beliau diundang untuk menghadiri acara seperti ini. Yang pasti Cakar 3 ini apa kata Cakar 3 plus barangkali ya, ada yang lain-lain. Satu-satunya kelompok yang mengundang saya sampai saat ini. Iya, ini instruktur. Alumni ITB yang lahir pada 19 Oktober 1938 ini menyampaikan beberapa kisah dan pengalamannya. Saya sendiri juga berpikir, apa sih sebenarnya organisasi ini perlu atau tidak? Karena saya berpikirnya begini, saya bekerja di Semen Padang itu bukan karena ingin memiliki Semen Padang, karena ingin mencari duit di Semen Padang. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya masuk Semen Padang? Baru tamat sekolah dari ITB, kok sekolah kerjanya di pabrik semen yang hampir mati gitu. Waktu itu saya berpikir begini, saya ini barangkali di antara yang hadir mungkin termasuk senior ya, dan saya ikut PRRI bersama Pak Masri, barangkali kalau kalian ingat. Pak Masri itu sejak SMP sama saya, cuma tamat SMA-nya saya duluan karena dia full ikut PRRI. Setelah saya beberapa tahun di Bandung, dia selesai dari SMA 1 Bukit Tinggi, belajar ke Jogja. Nah, dia karena kita dekat sekali, saya asal waktu libur saya pergi ke Jogja ketemu dia. Apa komentar Pak Masri itu waktu itu kalau saya datang? Menganggap Pak Mari Gombo sekolah. Nggak mau dia diganggu gitu. Putra Koto Gadang, Kabupaten Agam ini punya semangat yang luar biasa. Dia tidak mau menyusahkan orang tua. Orang tua juga berpesan, katanya, kami ini orang tua bertanggung jawab pada kamu untuk sampai dewasa. Nah, di Indonesia ini yang dewasa itu 20 tahun. Jadi saya pada umur 20 tahun, ulang tahun saya ke-20, sampai orang tua saya meninggal tidak sekalipun dari mulut saya keluar minta duit. Sehingga saya harus bekerja. Nah, jadi waktu sekolah itu saya kerja
datang ke sekolah sekali semester bayar uang semester aja. Sebelum saya berhenti minta uang ke orang tua saya, dapat 5.000 dari orang tua saya. Saya bekerja di Bandung itu dapat 1.000 sehari. Jadi buat saya tidak begitu penting lah dari orang tua, karena dia telah ngasih tahu. Ini salah satu barangkali yang perlu kita teruskan ke generasi-generasi penerus kita. Jangan mengharapkan dari orang tua itu terlalu banyak. Harus mampu mencari kalau sudah dewasa. Kemudian, insinyur yang saat ini menjadi konsultan engineering persemenan di Indonesia dengan penghasilan di atas 25 juta rupiah per bulan ini berpendapat bahwa PT Semen Padang adalah bekas tempat bekerja dan bukan tempat bekerja. Maka kita, para pensiunan ini, jangan mengharapkan memenangkan PT Semen Padang secara keseluruhan. Kemudian kalau kita bicara ini organisasi ini, kalau saya dengar-dengar kan begitu ke Semen Padang, seolah-olah Semen Padang ini segalanya buat kalian. Kalau saya provinsi lain, saya bekerja ke sini, saya melamar, saya selesai di sini karena ini perusahaan milik negara kan. 25 tahun saya di sini, saya punya dapat surat penghargaan dari perindustrian 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun sudah itu terjadikan pergolakan spin-off. Saya waktu itu dipanggil oleh Pak almarhum Pak Fuad yang sudah jadi sekjen di perindustrian. Dia bilang gini ke saya, "Wi," katanya, "ini jangan terlalu begitulah menyerang pemerintah." Dia panggil saya ke Jakarta. "Kenapa Mas Fuad?" "Ya kau berita spin-off ini tidak berhenti-berhenti di Padang." "Ya memang kapan Mas Fuad mau berhenti? Besok bisa berhenti tak berita-berita?" "Oh bisa." Besoknya saya stop semua berhenti. Tapi sesudah itu saya terima surat pindah ke Makassar. Jadi dikatakan orang ke saya, "Pak, Bapak dipindah ini kan tahu Bapak bahwa Bapak dihukum." "Oh tahu." Tapi saya dibesarkan oleh perusahaan negara. Jangankan ke Tonasa, ke Kupang saya dikirim tanpa gaji, saya pergi. Asal dikasih makan. Itu prinsip saya. Di Makassar, karena itu termasuk juga yang termasuk spin-off, semua yang harus ditekan tanpa pikir saya tekan semua. Nah ini maunya yang punya kan. Kalau saya tidak mau lagi, tendang lagi benar-benar ke Kupang nanti kan. Jadi itulah sejarahnya kenapa dikatakan saya berprinsip kalau saya keluar itu. Saya masuk ke Semen Padang ini setelah berhentikan tahun 95 itu hanya 2 kali karena diundang direksi pada halal bihalal. Kemudian ada 1 kali dengan acara apa ya, saya lupa acaranya. Kemudian terakhir diundang acara 3 di WI. Di luar itu saya hanya ke rumah adik saya Pak Hidam yang di D1. Itu yang saya pernah datang. Jadi prinsip saya gini, kalau yang memiliki perusahaan itu sudah tidak mau memakai saya harus mengeluarkan perasaan saya terhadap tempat kerja saya ini. Jadi tidak usah saya pikirkan lagi Semen Padang, sudah ada orang lain yang mikir saya suka atau tidak suka. Kan orang bilang, "Kenapa Bapak tidak pernah datang ke Semen Padang?" "Ngapain saya datang ke sana? Kan itu bekas tempat saya kerja, bukan tempat saya kerja." Sebab sesudah itu saya bekerja di banyak tempat. Di perusahaan-perusahaan yang sebagian besar adalah membutuhkan membutuhkan bantuan pemikiran dari saya. Dan sampai sekarang terus terang saja penghasilan saya kalau dikatakan pensiun, barangkali pensiun saya termasuk kecil di sini, sampai 5 juta pensiunnya. Tapi penghasilan saya 1 bulan bisa lebih dari 25 juta. Tapi saya tiap hari kerja. Nah ini salah satu yang ingin saya titipkan, jangan terlalu mengharapkan memenangkan Semen Padang ini secara keseluruhan. Terima kasih Pak. Sementara itu, Ketua Pensiunan Semen Padang Harmen Anasyar menjelaskan mengenai penerimaan uang kesehatan bagi pensiunan PT Semen Padang. Proses keputusan pembayaran tunjangan uang kesehatan secara keseluruhan masih menunggu rekomendasi dari Depnaker Pusat. Kita sedang menunggu juga arahan dari Depnaker Pusat.
pembicaraan terakhir ini dari Pak Arif merekomendasikan, Pak Men, daripada menunggu turun lama dari gardu pusat itu, langsung saya Pak Men bersama Pak Trisadi Karim Nakar Pusat itu ajak kawan-kawan dari Nakar Padang, Pai Batigo Sinan minta sore kata BLC dari Nakar Pusat itu untuk bisa bagaimana cara prosesnya. Masalah biayanya nanti kita di-cover dosen Padang. Itu janji Pak Arif. Tapi sekarang ini kita menunggu konfirmasi dari Kepala Dinas Nakar Padang kapan dia bisa. Nah, kalau seandainya dia sudah memberikan jawaban bisa, nanti kita bersama-sama dengan Kadis Nakar Padang untuk bersama-sama ke Jakarta untuk menanyakan bagaimana proses penyelesaian sebaiknya. Kalau bisa masuk di PAI, nah, sehingga proses persiapan. Jadi itu kawan-kawan sekalian, para senior sekalian, Bapak ini, bahwa kasus kita ini masih membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya. Yang penting barangkali kata Pak Editor itu jangan sampai vakum kepala logo. Kerja kita walaupun barangkali hasilnya tidak sama seperti pada waktu kita masih aktif dulu, tapi tetap saja barangkali itu akan menggerakkan kita untuk bisa tetap aktif dan membuat kita tetap sehat. Acara silaturahmi diisi dengan lantunan lagu-lagu yang dibawakan oleh alumni Cakar 3 dan para undangan lainnya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Aku mendengar musik di taman indah, iramanya Melayu, Tuhan sedap sekali. Iramanya Melayu, Tuhan sedap sekali. Sulitnya sulit berat, rendahnya sulit terbang, dan suara genang rasa ingin bergoyang, dan suara genang rasa ingin bergoyang. Atera jana, nyaman lagunya, lagu India. Zara TV melaporkan.